Halo, selamat siang semuanya. Jadi kembali lagi di channel Putu Traveling. Oke, baik. Di sini pertama aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah sering nonton video yang aku upload, sering mendengar informasi seputaran Australia yang sering aku share juga. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah bantu subscribe channel ini. Kita udah tembus 600 subscriber pada hari ini. Terima kasih banyak. Oke, jadi buat kalian yang suka mantengin, pokoknya terima kasih. Buat kalian yang baru join, saya minta sekali dukungannya untuk bantu subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan di channel ini ya guys ya. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang eh, bekerja di Australia dengan umur 30 tahun ke atas ya. Dan di sini juga tidak sedikit dari kalian yang bertanya, Kak, kalau misalnya umur 30 ke atas kerja di Australia pakai protection visa bagus nggak? Kak, kalau misalnya kita kita ubah dari bridging A ke protection visa bagus nggak? Dan waktunya berapa lama? Kak, kalau misalnya kita ini dari holiday bridging ke protection atau bridging ke student berapa lama? Oke, jadi di sini kita bakalan bahas semua ya. Oke, yang pertama, umur 30. Kalau umur 30 itu mau kerja ke Australia pakai visa apa cocoknya? Nah, kalau untuk menggunakan WHP kan udah nggak bisa 30 ke atas ya, sorry. Kalau untuk menggunakan WHP kan udah nggak bisa, soalnya batasan WHP itu cuma sampai 30 maksimal ya. Kalau untuk student, Kak, kalau misalnya untuk student bisa nggak? Saya kan udah umur segini. Nah, kalau untuk student, jika kalian apply-nya dari luar Australia, maksudnya kalau misalnya dari negara kita sendiri kayak Indonesia atau entah kalian dari mana ya, istilahnya yang penting kalau kalian apply dari luar Australia itu memang agak susah gitu loh. Kenapa agak susahnya? Karena nanti pihak Australia itu akan mencurigai bahwa kalian tuh hanya ingin mendapatkan visanya saja, dan mungkin kalian tuh dianggap kayak nggak pengen serius sekolah gitu loh. Apalagi umur kalian tuh udah di atas 30 gitu loh, Kak, Pak atau Bu ya, maaf ya. Oke. Jadi kalau misalnya umur kalian sudah di atas 30 tuh memang agak susah. Jadi saran saya buat kakak yang umurnya udah di atas 30 atau mungkin yang di bawah 30 juga bisa pakai cara ini. Soalnya ini lebih gampang ya. Kalau kalian pengen kerja di Australia menggunakan student visa, saya saranin kalian mending apply turis visa dulu. Nah, kalau kalian nggak tahu bagaimana cara apply turis visa, kalian bisa cek video yang udah saya upload. Cari aja, scroll ke bawah, judulnya apply holiday visa. Kalian bisa cek di sana ya. Habis itu setelah visa holiday kalian granted, kalian bisa ke sini menggunakan visa holiday dulu gitu loh, sambil kalian itu kayak ngeliat-ngeliat kampus yang mau kalian pakai lah istilahnya buat belajar, buat kuliah gitu. Oke. Setelah kalian tahu kampus mana yang pengen kalian ambil sama jurusan apa yang mau kalian ambil, kalian bisa langsung daftar aja sekolahnya dari sini gitu loh, istilahnya onshore, karena kemungkinan kalian diterima sebagai student sini itu lebih gede kalau kalian onshore. Dan juga saran saya, kalian tuh mendingan juga pakai agent deh, karena di sini juga banyak agent yang kayak nyari student gitu loh, nyari orang yang pengen jadi student gitu. Tapi di sini student itu ada batasan jam kerjanya, 24 jam per week sekarang ya, udah apa namanya, peraturan baru gitu. Nanti akan berlaku mulai bulan Juni sih. Nah, oke. Jadi itu kalau misalnya kalian kesini pengen kerja di atas umur 30 tahun, yang pertama itu kalian bisa pakai visa student. Dan untuk yang lebih gampangnya mending apply dari sini sih. Jadi mau nggak mau tetap kalian harus apply holiday visa dulu, mendingan gitu deh caranya kalau mau. Tapi kalau kalian mau coba apply dari Indonesia ya silahkan, saya
tidak melarang juga, dan tapi saya tidak menyarankan juga sih. Nah, di sini juga ada yang bilang, Kak, umur 30 kerja pakai protection visa, boleh nggak? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Tapi kalian tahu nggak protection visa itu apa? Kalau kalian nggak tahu protection visa itu apa, kalian bisa cek di videoku yang udah aku upload ya. Cek aja, scroll ke bawah. Tapi kalau gini, mendingan aku jelasin juga di sini. Apa namanya? Untuk protection visa itu adalah visa perlindungan yang dibuat oleh negara Australia untuk melindungi orang yang berasal dari luar Australia dan ingin mendapatkan keamanan di negara Australia gitu loh. Jadi maksudnya ibarat kayak kalian tuh udah dibully di negara kalian, atau kalian dikucilkan dari negara kalian, tuh kalian bisa apply protection visa. Nah, dan apply-nya pun gampang ya. Untuk apply-nya gampang, tapi untuk diterimanya itu sangat susah. Karena pihak imigrasi Australia itu juga kayak ngecek gitu loh, ini kenapa sih orang ini nge-apply protection visa, benar nggak ini dia itu karena ada masalah di negaranya, karena dikucilkan, karena ingin mencari keselamatan dan ketenangan di negara kita, benar nggak? Dicek terus nih semua dokumen kalian gitu loh. Soalnya pihak Australia juga tidak juga mencurigai tidak sedikit orang dari luar Australia menggunakan protection visa yang memang digunakan hanya untuk bisa tinggal legal saja di sini gitu loh, biar bisa bekerja. Nah, maka dari itu pemerintah Indonesia itu tidak gampang mengeluarkan protection visa. Nah, terus kalau misalkan saya ada ditawarin oleh agent Kak dari visa holiday, nanti bakalan di bridging visa A dibawa ke protection gitu. Ya, tidak sedikit juga saya dengar agent dari Indonesia yang melakukan hal seperti itu. Apa namanya? Untuk bridging visa A itu memang bakalan semua orang yang bridging visa itu dapat itu loh. Maksudnya kalau kalian bridging dari holiday ke student itu namanya bridging visa A selama kalian menunggu visa student kalian granted. Maksudnya menunggu hasil visa student kalian keluar. Nah, kalau di protection visa kalian bridging dari student visa menuju ke protection, itu namanya bridging visa A juga. Nah, selama kalian menunggu hasil protection visa kan, emang protection visa itu kan memang legal untuk bekerja. Tapi peraturan dari bridging visa A itu adalah kalian bisa stay dan tinggal lama di Australia sambil menunggu hasil visa protection kalian keluar dengan benefit dan maksudnya dengan hak dan kewajiban dari visa sebelumnya. Visa sebelumnya kalian tuh apa? Holiday kan. Jadi kalau visa holiday boleh nggak bekerja? Seharusnya enggak ya. Tapi di sini tidak sedikit juga orang yang melakukan kecurangan seperti itu. Nah, kalau kalian mau melakukan kecurangan seperti itu boleh, silahkan. Saya juga nggak melarang karena itu hak kalian ya. Dan mana ya? Itu hak kalian, tapi kalian juga harus tahu resiko dari menggunakan bridging visa A protection visa itu adalah apabila kalian diketahui oleh pihak imigrasi Australia bekerja menggunakan bridging visa A, sedangkan visa protection kalian itu belum granted, kalian itu bisa dideportasi dari sini, dan lebih parahnya lagi kalian itu bahkan di blacklist dan di ban dari negara Australia. Dan bahkan bukan cuma negara Australia saja yang bakalan mengeban kalian, karena di sini jika kalian sudah mendapatkan blacklist dari Australia itu akan menyebarluaskan paspor kalian itu ke negara-negara yang bekerja sama dengan Commonwealth Bank. Jadi hati-hati. Oke, kalau kalian aman sih, memang aman. Kayak orang-orang tuh banyak, tidak sedikit juga isu yang saya dengar tuh banyak orang yang bekerja di pelosok-pelosok kayak di kebun segala macam. Pokoknya di perusahaan daging yang ada di luar kota lah istilahnya. Mereka menggunakan bridging visa A yang diiming-imingi oleh agent gitu loh. Bridging visa A itu sebagai protection katanya. Padahal mereka itu
nggak dikasih tahu sama si agent gitu loh. Bridging visa itu apa sih gitu, mereka nggak dikasih tahu. Mendingan kalian kalau pengen tahu bridging visa itu apa, kalian cek videoku, udah aku upload juga, biar nggak panjang lebar ya, biar nggak setiap video aku harus jelasin hal yang sama gitu loh, apa namanya. Oke gitu, jadi boleh ya kalau kalian mau pakai protection silahkan, tapi kalau granted, tapi kalau nggak granted nanti kalau udah keluar, selama kalian bridging visa A tuh, terus tiba-tiba hasil dari bridging visa kalian tuh keluar dan ternyata tidak diterima alias direfuse oleh pihak imigrasi Australia, kalian sangat wajib untuk pulang ya, sangat wajib. Jadi gimana menurut kalian? Bagus nggak pakai protection visa? Bagus nggak? Gimana? Bagus nggak? Menurutku sih jangan ya. Mendingan kalian kalau misalnya mau pakai cara aku aja. Mulai dari holiday terus ubah ke student. Kalau kalian di atas umur, kalau kalian cukup umur, mendingan langsung aja coba apply student dari Indonesia. Tuh, atau kalian lulusan sarjana nih atau D3, diploma 3, langsung aja apply WHP itu loh. Mumpung kalian gini, aku karena emang keterbatasan ekonomi sih dari dulu ya, aku cuma lulusan SMK, jadi kalau apply student di aku takutnya nggak lolos di tes IELTS, soalnya bahasa Inggrisku kurang banget gitu. Jadi jalan satu-satunya aku pakai ya apply turis, habis itu bridging visa A ke student visa itu loh. Oke. Jadi next, student visa udah, protection visa udah. Habis itu umur 30 bisa kerja, umur 30 ke atas bisa bekerja di Australia menggunakan skill visa. Apa itu skill visa? Skill visa itu adalah visa yang dibuat khusus oleh pemerintah Australia untuk mempekerjakan orang dari luar Australia ke Australia. Tapi di sini orang pemerintah Australia tidak semata-mata memberikan visa itu kepada siapa saja, karena ada beberapa orang yang maksudnya beberapa pekerjaan yang memang diperlukan oleh negara ini. Memang banyak maksudnya memang banyak bidang pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh negara ini ya. Contohnya kayak kalian tuh bisa jadi kayak engineering yang udah tahu banyak tentang kelistrikan lah pokoknya. Dan yang kedua itu ada chef. Jika kalian pintar masak dan mempunyai kayak pengalaman di bidang chef, masak segala macam, kalian bisa coba aja apply untuk skill visa ya, gitu. Dan ini juga untuk skill visa itu mempunyai peluang yang sangat gede untuk menjadi permanent resident di Australia. Jadi buat kalian yang punya skill, silahkan, jangan tunggu lama-lama, gas ya. Oke. Setelah itu umur 30 ke atas bisa bekerja menggunakan visa apa lagi? Ada yang namanya dependent visa. Dependent visa itu apa? Nah, dependent visa itu adalah teman dari visa student. Jika kalian mempunyai keluarga seperti anak atau suami atau istri yang berada di Australia menggunakan student visa, nah, jadi kalian bisa minta orang tersebut untuk mengapplykan dependent visa untuk kalian. Dependent visa itu artinya itu adalah kalian akan datang ke Australia sebagai pendamping dari siswa tersebut. Nah, dan di sini benefit dari dependent visa itu kalian bisa bebas bekerja di Australia, bekerja legal, tanpa batasan umur, tanpa batasan waktu. Mau kalian kerja siang, malam, non-stop 24 jam silahkan. Dan itu juga tax dan segala macamnya udah legal. Dan kalian juga bisa mendapatkan kayak asuransi seperti student juga nanti, tapi bayar ya untuk asuransinya gitu. Nah, oke, setelah dependent visa itu apa lagi? Ada yang namanya visa apa lagi satu ya? Itu sih kayaknya ya. Itu sih kayaknya. Sementara aku tahu itu aja sih.
Ya, itu ya sih sementara yang aku tahu ya. Oke, cuman itu aja. Baik, terima kasih udah nonton sampai akhir. Saya Putu Traveling, see you next video.